Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PPKN untuk kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas poin apa aja sih? Jadi, hari ini kita akan membahas 3 poin. Yaitu yang pertama, terkait Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, terkait arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi sebuah negara yang merdeka itu selalu membutuhkan yang namanya dasar negara atau pondasi. Layaknya sebuah rumah, ketika rumah itu akan didirikan, maka harus dibangun terlebih dahulu yang namanya pondasi. Nah, sama halnya nih kayak negara. Negara ketika akan didirikan, maka sebelumnya para pendiri negara itu harus merumuskan atau membentuk terlebih dahulu bagaimana dasar negaranya. Tujuannya apa? Ada dasar negara. Ya, tujuannya supaya negara yang dibangun di atas pondasi tersebut dapat berdiri dengan kokoh, kuat, dan tidak mudah terpecah belah. Nah, dasar negara itu harus mengandung yang namanya ciri-ciri, tujuan, cita-cita negara yang menjadikan ciri khas bagi negara satu dengan negara lainnya, membedakan antara negara satu dengan negara lainnya. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Kalau kalian masih ingat dan semoga masih ingat terkait BPUPKI yang menyusun Pancasila dan suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI. Nah, dari peristiwa tersebut, para pendiri negara kita tuh telah berhasil menjawab mengenai apakah dasar negara kita dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu alinea yang keempat. Jadi di alinea keempat itu terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila juga disebut dengan dasar falsafah negara atau filosofis Grundslag dan ideologi negara atau statid. Pancasila itu berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Kemudian dilanjut dengan bunyi Pancasila sendiri, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk Pancasila sebagai dasar negara merupakan kaidah hukum yang bersifat fundamental. Nah, artinya Pancasila itu bersifat tetap atau tidak dapat diubah ataupun diganti dengan ideologi lainnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya terkait poin kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup ini sering juga disebut dengan way of life, yang
Artinya bahwasannya Pancasila itu juga sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan juga pandangan dunia atau petunjuk hidup. Jadi maknanya bahwasannya Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, apa akibatnya kalau misalnya tidak adanya pandangan hidup? Kalau misalnya nggak ada pandangan hidup di suatu negara, maka suatu bangsa itu akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul. Nah, baik itu persoalan di masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Soalnya setiap bangsa itu ingin berdiri kokoh ya, dan mengetahui dengan jelas kan arah tujuannya untuk mencapai, sangat memerlukan ya yang namanya pandangan hidup gitu. Nah, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup juga sering dikaitkan dengan sebuah ideologi negara. Maksudnya gimana sih? Kita bahas dikit dulu ya terkait ideologi. Nah, ideologi itu berasal dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita, dan logos yang artinya pengetahuan. Nah, secara harfiah, ideologi itu artinya ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas nih, ideologi itu artinya cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, dengan demikian, dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Jadi pandangan hidup itu begitu penting ya. Pandangan hidup itu bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan juga kelestarian bangsa. Dan Pancasila ini dianggap pendiri negara memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik gitu. Nah, jadi dari dua poin yang telah kita bahas bisa dibedakan ya. Perbedaan antara Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu, maka Pancasila itu dijadikan sebagai dasar oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ketatanegaraan negara. Dan jika Pancasila sebagai pandangan hidup, maka Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian kita lanjut terkait bahasan poin ketiga kita, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, jadi arti penting Pancasila yang pertama yaitu untuk mencapai keadilan, persatuan, kemakmuran, dan juga kedaulatan. Kemudian selain itu, arti penting yang kedua yang lainnya yaitu menjadikan landasan bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal yang terkandung atau yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, arti penting Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Apa sih artinya? Nah, jadi artinya itu Pancasila itu mengikat dan juga memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum gitu. Oke, kita memasuki slide yang terakhir yaitu hubungan antar sila dalam Pancasila. Nah, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.
Coba kalian perhatikan kembali slide yang terakhir. Di situ ada gambar piramida Pancasila dan ada garis panah ke atas yang ibu tandai dengan dilandasi dan garis panah ke bawah dengan penanda melandasi. Maknanya seperti apa? Dalam pelaksanaannya, sila pertama Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila yang kedua dilandasi oleh sila yang pertama, kemudian melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi oleh sila yang pertama dan juga kedua, dan juga melandasi sila keempat dan kelima. Sila yang keempat itu dilandasi oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, dan melandasi sila yang kelima. Dan sila yang kelima itu dilandasi oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Bu, bingung apa sih maksudnya? Nah, jadi untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama itu merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Singkatnya gini, ketika seseorang sudah dapat mengamalkan sila yang pertama, maka orang tersebut pun akan dengan mudah mengamalkan sila-sila yang lainnya. Sila kedua, 3, 4, 5. Nah, tetapi ketika seseorang itu belum bisa mengamalkan sila yang pertama, belum paham makna sila yang pertama, maka akan sulit juga baginya untuk mengamalkan sila-sila selanjutnya, kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran terkait makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang paham atau ingin bertanya, silakan WhatsApp ke nomor ibu. Terima kasih, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.